Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Ridho Abdillah. Masih bersama saya Ridho, dan di video kali ini kita masih membahas seputar MTSNA Preparation ya, atau persiapan untuk sertifikasi MTSNA. Untuk bab kali ini kita akan membahas tentang firewall. Jadi firewall itu bisa dibilang seperti di sini ada ya. Kita baca aja dari di sini dulu. Gak usah deh, langsung saja. Nah, jadi firewall itu nanti pembahasannya bakalan panjang banget, teman-teman. Makanya di sini itu akan saya bagi aja videonya menjadi 3 part, di mana part pertama kita akan membahas firewall filter. Di sini nanti kita akan belajar tentang konsep firewall filter chain, lalu ada konsep if then, lalu ada ini juga nih, ada port-port nih gini teman-teman yang nanti akan kita gunakan ketika ingin mendefinisikan if ya. Selanjutnya nanti ada konsep strategi, dan terakhir nanti kita akan membahas tentang studi kasus nih teman-teman. Jadi nanti untuk studi kasusnya kita akan coba blokir IP laptop atau klien agar tidak bisa ping ke router, tapi IP sisanya bisa. Selanjutnya ada mencoba blokir IP laptop agar tidak bisa ping ke internet, tapi IP sisanya bisa. Lalu untuk studi yang ketiga kita akan coba untuk memblokir website. Lalu selanjutnya ada firewall log, yaitu log itu merupakan fitur yang digunakan untuk menampilkan beberapa informasi atau aktivitas yang ada pada router, teman-teman ya. Nanti kita akan bahas. Dan untuk pembahasan terakhir pada part firewall filter itu ada network time protocol, teman-teman. Lalu selanjutnya untuk part kedua nanti ada address list, dan part terakhir ada firewall NAT, teman-teman. Seperti itu ya. Jadi langsung aja kita ke pembahasan yang pertama tentang firewall filter konsep chain. Jadi, MikroTik itu memiliki fitur bernama firewall yang fungsinya untuk melakukan filtering, forwarding, dan marking terhadap paket data yang berjalan melewati router, teman-teman. Agar setiap fungsi dari fitur firewall ini berjalan dengan baik atau lebih baik dan optimal, kita perlu menambahkan rule atau alur yang sesuai, yaitu dengan menggunakan chain, teman-teman. Nah, jadi pada firewall filter chain ini itu terdapat 3 jenis ya. Ada input, yaitu input itu memblokir paket yang menuju router, ada output, memblokir paket yang bersumber dari router, dan forward atau memblokir paket yang melewati router. Untuk penjelasan yang lebih jelasnya, kita akan lihat di sini ya, teman-teman. Nah, yang ini. Dalam pengisian parameter chain di MikroTik, pada dasarnya kita mengikuti skema traffic packet flow dari router, teman-teman. Jadi kita harus mengetahui dan mengenali terlebih dahulu jenis traffic yang akan kita olah atau atur menggunakan firewall. Disinilah chain berguna ya teman-teman, yaitu sebagai tempat bagi kita untuk mencegat atau membatasi traffic yang kemudian dilakukan proses firewalling. Nah, kita akan bahas satu persatu chain yang tersedia pada firewall filter rules, teman-teman. Pertama ada input. Nah, input itu seperti ini ya, penggambarannya, yaitu dari PC client ataupun laptop, itu menuju router, teman-teman. Itu namanya input. Atau bisa dibilang paket yang dikirimkan dari client menuju ke router, teman-teman. Manajemen paket dari laptop menuju router ya, yang tadi sudah saya bilang, gambarannya adalah ketika paket dari laptop menuju router itu diblokir. Intinya secara sederhana, fungsi dari chain input adalah untuk memblokir paket yang menuju router. Contoh sederhananya adalah paket ICMP dari laptop menuju router diblokir. Nah, jadi misalkan dari klien itu kita melakukan ping ke router, teman-teman. Kita ping lalu masukkan IP routernya, dan itu bisa disebut sebagai input. Selanjutnya ada output, teman-teman, yaitu manajemen traffic paket data yang keluar dari router. Gambarannya adalah proses memblokir paket yang bersumber dari router keluar. Contohnya adalah dari router ke internet atau dari router ke laptop. Jadi traffic yang berasal dari dalam router itu sendiri dengan tujuan jaringan publik maupun jaringan lokal. Kasusnya seperti blokir ping dari router ke YouTube dan sebagainya, teman-teman. Jadi gambarannya seperti ini ya. Nah, kalau input itu adalah paket yang masuk ke router, kalau output itu adalah paket yang keluar dari router, entah itu menuju klien itu sendiri ataupun menuju ke internet, teman-teman. Seperti itu ya. Selanjutnya yang terakhir ada forward. Apa itu forward?
Jadi forward adalah manajemen paket data yang hanya melewati router. Gambarannya adalah seperti proses memblokir paket yang melewati router. Misalnya, traffic dari jaringan publik ke lokal atau sebaliknya, dari jaringan lokal ke publik. Sebagai contoh, saat kita ingin blokir Facebook dari laptop ke internet, jadi agar dari laptop itu tidak bisa akses Facebook, teman-teman, atau dari klien ya, maka bisa menggunakan chain forward karena melewati router. Oke, seperti itu ya, teman-teman. Jadi bisa dibilang untuk forward itu dia melewati router, teman-teman. Kalau input menuju router, kalau forward adalah melewatinya atau dari klien misal mau ping ke internet atau ping 888 biasanya menggunakan forward ya, teman-teman. Oke, seperti itu. Nanti untuk contoh kasusnya kita akan blokir ping dari laptop ke router atau dari klien ke router dengan chain inputnya adalah SRC-nya atau source-nya adalah IP laptop, lalu destination-nya adalah IP router. Oke, lalu untuk kasus kedua, kita akan bisa blokir ping dari router ke Facebook, lalu chain output-nya adalah SRC-nya adalah router, teman-teman, atau sumber IP-nya dari router, dan tujuannya adalah ke IP Facebook. Untuk yang terakhir, blokir akses ke YouTube dari laptop, teman-teman. Dia menggunakan chain forward ya, karena dari akses dari klien itu menuju ke internet melewati router tentunya. Dan SRC dan DST-nya bukan ke router akan tetapi SRC-nya adalah laptop dan destination-nya adalah YouTube. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, diharapkan teman-teman sudah mengerti tentang firewall filter konsep chain. Selanjutnya, kita akan membahas tentang apa itu konsep if then. Oke, lalu selanjutnya ada yang namanya konsep if then. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan atau diterjemahkan konsep if then itu memiliki arti jika maka, teman-teman. Pertama ada if-nya dulu nih, atau kita sebut saja jika. Nah, jika paket-paket yang difilter memiliki settingan yang akan disetting sesuai kebutuhan, atau bisa kita sebut saja paket dengan spesifikasi apa yang akan difilter, apakah itu paket web, FTP, ICMP, atau DNS, teman-teman, atau kalian juga bisa mendefinisikan source-nya dan destinasinya kemana, itu bisa kita sebut sebagai if, teman-teman, atau jika. Then atau kita sebut saja maka ya. Nah, dari spesifikasi paket yang di atas yang sudah kita tentukan yaitu di if ya, teman-teman, maka action apa yang akan kita berikan pada paket yang disetting di atas tadi, teman-teman. Nah, itulah yang disebut dengan then. Jadi istilah mudahnya, pertama-tama kita ketika ingin memfilter firewall itu kita akan definisikan dulu if-nya pada bagian general, teman-teman, di sini ya. Nah, di bagian general ini kita akan diberikan chain-nya itu mau apa, teman-teman? Apakah itu input, output ataupun forward. Nah, untuk spesifikasinya di sini ada source address atau alamat sumbernya. Misalkan dari suatu klien yang memiliki IP 10.10.10.10 itu destinasinya atau tujuannya mau kemana, misal mau ke 8.8.8 dan formatnya itu bisa dispesifikasikan menggunakan IP ya, teman-teman. Sebelumnya sudah saya jelaskan. Dan atau specific network atau semua network. Kita sebut saja any. Nah, selanjutnya selain spesifikasi IP atau sumber dan tujuan, juga ada protokolnya, teman-teman. Apakah itu TCP, UDP, ICMP, dan lain-lain. Source port, teman-teman. Misalkan kita mau melakukan eh, TCP, kita harus masukkan juga portnya, teman-teman. Misalkan portnya adalah HTTPS, kita harus tahu HTTPS itu portnya berapa. Dan ada destination port atau port tujuan yang nantinya kita akan isikan port HTTPS itu atau port-port yang lain ya, teman-teman. Lalu ada interface. Nah, interface ini dia ada dua jenis, ada in interface atau out interface. Jadi bisa dibilang keluar masuknya interface ya, teman-teman. Misalkan masuknya itu lewat ether berapa dan keluarnya lewat ether berapa, seperti itu. Dan terakhir ada then. Nah, misalkan setelah kita mendefinisikan if-nya di general, misalkan search address-nya berapa, bla 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 bla, dan lalu destination-nya apa, dan maka di sini untuk action-nya bisa kita definisikan.
Nah, untuk masuk ke action di sini kita bisa masuk ke menu IP, lalu firewall filter dan action. Nah, di sini untuk actionnya itu ada banyak banget ya pilihannya teman-teman. Ada accept, jadi paket akan diterima atau diizinkan. Jadi ketika kita definisikan accept, dia akan diterima atau paket bisa melewati router. Lalu ada add DST to address list, yaitu alamat tujuan akan ditambahkan ke dalam address list to group IP address. Nanti kita juga akan membahas address list di part kedua ya. Ini juga sama, alamat source akan ditambahkan ke dalam address list. Nah, ini ada drop teman-teman. Kalau drop, itu paket akan ditolak ataupun tidak diizinkan. Jadi misalkan kita mau memblokir akses YouTube dari sisi klien supaya dia nggak bisa melakukan atau mengakses beberapa website-website tertentu. Contohnya adalah Facebook ataupun YouTube. Selanjutnya ada fast track connection, lalu jam, paket akan dilempar ke spesifik custom chain yang kita buat. Ada log, itu paket akan dibuatkan sebuah catatan atau log khusus. Pass through, paket akan dibiarkan atau dieksekusi dan diizinkan membaca rule selanjutnya. Lalu ada reject. Sama kayak drop, cuma nanti keluar pesan ICMP reject. Lalu ada return teman-teman, paket akan dikembalikan di mana lokasi action jam dibuat. Tarpit yaitu membuka port bayangan yang ada di router seolah-olah semua port di router itu aktif, tetapi tidak pernah bisa diakses. Seperti itu ya teman-teman. Oke, setelah kita membahas tentang if then, selanjutnya itu ada, nah ini teman-teman. Kalau kalian lupa ya atau nggak tahu port-port berapa aja yang nantinya bisa kalian gunakan pada firewall filter, di sini kalian bisa ngelihat port-port catatannya ya teman-teman. Ada HTTP, dia portnya adalah 80, ada HTTPS 443, SSH 22 dan lain sebagainya ya. Kalau kalian lupa, kalian bisa lihat di sini. Nah, selanjutnya itu ada firewall filter strategy ya teman-teman. Atau bisa kita sebut aja strategi firewall filter ya. Sebenarnya ini nggak terlalu ribet ya teman-teman. Karena hanya ada dua pembahasan yaitu accept view drop any ataupun drop view dan accept any. Bedanya apa? Karena di sini penjelasannya sedikit. Aduh, karena di sini penjelasannya sedikit ya teman-teman. Jadi kita akan bahas di sini aja ya. Sebentar, kita tutup dulu yang ini. Firewall strategy. Nah, jadi firewall strategy itu ada accept view dan drop any. Seperti biasa kita belajar dari contoh kasus dengan ilustrasi gambar yang sudah disediakan. Jadi sebagai contoh, kita memiliki router mikrotik yang terhubung kepada 5 VPC ataupun klien melalui perantara switch. Jadi ketika kita ingin dua komputer tidak bisa ping 888, tapi tiga komputernya sisanya itu bisa, maka kita bisa menggunakan konsep dari firewall strategy di mana kasus ini dapat melakukan dua cara, teman-teman. Ya. Di sini ada caranya itu kalau teman-teman bisa baca sendiri ya. Kalau saya jelaskan secara sederhana, accept any atau drop view itu accept any maksudnya accept view drop any. Jadi kita hanya mengizinkan beberapa dan sisanya akan di drop ataupun di reject. Begitupun sebaliknya, kalau drop view dan accept any itu bisa dibilang kita blokir beberapa dan sisanya akan diizinkan seperti itu. Dan untuk kasus-kasusnya bisa kalian baca sendiri di sini ya. Silahkan di pause videonya. Karena untuk kasusnya akan kita bahas pada pembahasan terpisah, teman-teman. Oke, yang mana tadi ya? Jadi terpisah gini deh. Nah, barulah pada pembahasan berikutnya kita akan coba untuk mempraktekkan studi kasusnya. Pertama, untuk studi kasus yang pertama itu adalah mencoba blokir IP klien ataupun laptop tidak bisa ping ke router, tapi IP sisanya bisa. Oke teman-teman, setelah kita mempelajari tentang konsep-konsep yang ada pada firewall filter, yaitu ada konsep chain, ada if then, ada strategi juga, dan ada ini ya teman-teman, ada port-port yang akan kita gunakan, yaitu ada HTTP, HTTPS, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita akan belajar tentang studi kasus. Nah, pada pembahasan kali ini tentunya kita akan melakukan praktek ya.
Dan untuk studi kasus ini kita ada 3 studi kasus yang berbeda. Pertama-tama ada memblokir IP laptop agar dia tidak bisa ping ke router, tapi IP sisanya bisa. Lalu untuk studi kasus yang kedua itu ada blokir IP klien ataupun laptop agar tidak bisa ping ke internet, tapi sisanya bisa, teman-teman. Dan yang terakhir adalah memblokir website. Nah, langsung saja di sini untuk praktik apa namanya studi kasus yang pertama kita buka Pinet Lab-nya. Ya, di sini saya sudah menyiapkan topologinya. Di sini saya ada mikrotik ya, tentunya ada routernya dan ada beberapa PC client di sini, teman-teman. Dan untuk yang Linux ini nanti akan kita gunakan pada studi kasus ketiga dengan tema memblokir website. Dan untuk yang server ini nantinya akan kita coba untuk pada studi kasus kedua nanti kita akan satukan ya. Oke, pertama-tama kita lihat dulu nih. Kan kita akan mencoba blokir IP laptop agar tidak bisa ping ke router tapi IP sisanya bisa. Berarti untuk yang ini kita harus tentukan dulu nih apa namanya chainnya apa. Karena dia adalah ping ke router, tentunya chain yang akan kita gunakan adalah input, teman-teman ya. Sini ya, kita buka mikrotik kita masuk ke firewall dan firewall filter rules. Di sini kita tambahkan, kita masuk ke general ya teman-teman. Kita persiapkan dulu if-nya dan untuk then-nya nanti kita akan definisikan pada bagian action. Untuk chain-nya tadi akan karena kita akan memblokir beberapa IP client tidak bisa ping ke router tapi IP sisanya bisa, berarti untuk chain-nya kita akan masukkan input karena dia chain-nya yang ada nanti masuk ke router, teman-teman. Sisanya bisa, berarti accept ini ya, teman-teman. Dia berarti nanti kita akan menggunakan strategi drop view accept any ya. Drop view accept any. Berarti nanti untuk yang apa namanya teman-teman, yang kita blokir itu apa namanya dari klien 3 dan 4 saja ya. Oh bukan, klien 3 dan 4 nanti akan saya definisikan dia nggak bisa ping ke mikrotik router. Tapi untuk klien 1 dan 2 akan bisa ping ke router, teman-teman. Di sini langsung saja kita akan buat untuk yang bisa ngepingnya dulu saja ya, yaitu yang kita accept. Di sini untuk search address-nya kita masukkan IP yang ada pada klien 1. Di sini kita coba lihat IP yang terdapat pada klien 1 dengan comment show IP. Di sini pada IP/mesh adalah IP yang kita miliki pada klien 1 ini, yaitu adalah 192.168.10.9. Di sini kita masukkan yaitu 192.168.10.9. Dan untuk destination address-nya di sini kita akan definisikan juga IP dari routernya ya, teman-teman. Di sini kalau kalian mau tahu IP router di klien juga terlihat ya, teman-teman, pada bagian gateway yaitu 192.168.10.1. Itu adalah IP yang terdapat pada Ether 2 ya di router kita. Di sini kita langsung saja definisikan destination-nya untuk tujuannya 92.168.10.1. Nah, lalu untuk protokolnya karena kita akan melakukan ping aja, kita pakai ICMP. Oke, mungkin sudah selesai ya teman-teman pada bagian if-nya. Setelah kita buat if-nya, di sini kita definisikan juga then-nya, teman-teman. Karena tadi kita ingin membuat untuk PC 1 atau klien 1 itu bisa ping, kita akan buat accept saja deh. Kita apply, oke. Nah, setelah kita buat PC 1 itu bisa ping ke router, teman-teman. Di sini kan kita mau membuat 2 klien ya, jadi kita akan buat lagi deh, teman-teman. Kita copy aja deh dari sini, kita copy ya. Sini kita copy.
Dan untuk general bagian IP kita ganti yang source-nya kita ganti menjadi IP yang terdapat pada klien 2. Jadi IP yang dimiliki klien 2 adalah 192.168.10.8, teman-teman. Ya, di sini tinggal kita masukkan saja. Kita ganti pada bagian search-nya, search address-nya adalah .8 dan untuk action-nya di accept. Oke. Nah, setelah kita membuat yang accept view drop any-nya, kita sudah membuat yang accept view, kita buat juga nih yang drop any-nya, teman-teman. Ya, di sini untuk chain-nya tentu saja kita input, lalu untuk search address-nya karena search address-nya adalah semuanya, teman-teman ya. Sisanya, aduh kok dia nggak sih? Tadi hapus. Oke, kita buat lagi. Chain-nya adalah input dan search address-nya adalah kita kosongkan. Jadi kalau kita kosongkan itu bisa dibilang sebagai mendefinisikan semua IP ya, teman-teman. Dan untuk destination address-nya kita masukkan 192.168.10.1. Lalu kita sudah ya teman-teman untuk generalnya mungkin segini saja. Dan oh ya saya lupa teman-teman, untuk protokolnya adalah ICMP. Oke, karena kita hanya akan melakukan ping. Dan terakhir adalah action-nya. Karena accept view-nya sudah kita buat, maka drop any-nya itu akan kita buat juga teman-teman. Dan action-nya adalah drop ataupun diblokir. Lalu kita apply. Nah, selanjutnya setelah kita membuat firewall filternya, filter rules-nya teman-teman atau aturan filternya, langsung saja di sini saya akan melakukan pengujian. Pertama dari klien 1, apakah bisa melakukan ping ke gateway-nya ataupun IP router. Oke. Pada PC 1 atau klien pertama, dia berhasil ya teman-teman. Apakah pada klien 2 dia sudah bisa? Kita coba melakukan pengujian. Oke. Pada klien 2, dia juga bisa melakukan ping ya teman-teman ke IP router. Selanjutnya kita coba pengujian pada klien 3. Apakah klien 3 ini bisa melakukan ping ataupun enggak teman-teman. Nah, kalau di klien 3 ataupun PC ketiga itu dia nggak bisa karena yang kita definisikan atau accept view-nya itu hanya klien 1 dan 2 saja. Untuk klien 3-nya nggak kita berikan akses teman-teman, jadi diblokir. Begitupun pada klien 4 ya. Coba kita ping 192.168.10.1. Kita tunggu. Nah, dia juga time out teman-teman. Karena pada bagian ininya itu yang kita izinkan hanya 192.168.10.9 dan titik 8 ya teman-teman, IP dari klien 1 dan 2. Tapi untuk klien 3 dan 4-nya itu kita blokir tuh drop any ya teman-teman. Di sini pada urutan ketiga itu untuk search address-nya kita kosongkan jadi mendefinisikan semua. Nah, tetapi di sini untuk urutan urutan filter itu sangat berpengaruh teman-teman. Jadi andaikan saja untuk yang drop ini kita pindahkan ke bagian paling atas. Ya, kalau kita pindahkan ke bagian paling atas karena search-nya itu atau sumbernya kita kosongkan jadi mendefinisikan semua IP. Jadi klien 1 itu tidak bisa ping ke routernya teman-teman ya. Bisa teman-teman lihat itu dia juga time out. Begitupun klien 2. Jadi bisa dibilang pada firewall filter ini urutan juga sangat berpengaruh. Begitupun kalau di sini untuk dropnya kita pindahkan lagi ke paling bawah, tentunya untuk IP klien 1 dan 2 bisa melakukan ping. Seperti itu ya teman-teman. Oke, mungkin untuk pembahasan dan praktek tentang studi kasus pertama itu sudah selesai teman-teman. Selanjutnya kita akan masuk ke studi kasus yang kedua. Oke teman-teman, kita lanjutin pada studi kasus kedua. Kita akan mencoba blokir IP klien ataupun laptop agar tidak bisa ping ke internet, tapi IP sisanya bisa.
Nah, berarti untuk strategi yang akan kita gunakan pada studi kasus kedua ini adalah drop view dan accept any. Berarti kita akan blokir beberapa dan sisanya akan kita akan kita berikan akses untuk ping ke internet. Lalu untuk chain yang akan kita gunakan tentunya adalah forward ya teman-teman. Karena kenapa forward? Karena soalnya itu kan kalau kita ping ke internet itu berarti kita melewati router teman-teman. Atau menuju ke ISP ataupun internet itu kita harus melalui router. Makanya di sini kita akan menggunakan untuk chainnya adalah oke, yang ini mungkin akan saya disablekan dulu aja. Oke, kita disable aja ya teman-teman. Dan kita akan buat lagi. Dan untuk chain yang kita gunakan adalah forward teman-teman. Dan nantinya untuk drop view-nya itu nanti akan saya berikan kepada klien 1 dan klien 2 dan klien 3 dan 4 akan saya berikan akses untuk ping ke internet. Nah, sebelum teman-teman melakukan filter rules, pastikan dulu bahwa firewall kalian itu sudah dikonfigurasikan nah teman-teman ya, supaya supaya nantinya klien-klien teman-teman itu bisa ping ke internet. Kalau di sini kan saya sudah mendefinisikan NAT-nya ya. Oke, ini sudah. Sekarang kita akan buat yang drop view-nya terlebih dahulu, yaitu kita untuk drop view-nya akan kita berikan pada klien 1 dan 2. Di sini kita akan coba buka IP berapa yang dimiliki oleh klien 1. Dia adalah 192.168.10.9. Kita akan buat ya. C-nya adalah forward dan search address-nya adalah 192.168.10.9. Dan untuk DST address-nya karena kita mau ping ke internet, tentunya untuk internet itu dia pasti banyak ya teman-teman, entah itu google.com yang memiliki IP 88.8888 ataukah Facebook, YouTube dan lain sebagainya. Makanya untuk DST address-nya di sini kita tidak definisikan ya atau kosongkan saja, alias semua yang ada pada internet bisa kita akses. Lalu selanjutnya untuk out interface. Nah, yang ini nih akan kita definisikan menjadi ether 1. Kenapa ether 1? Karena teman-teman nanti kita kan mau forward ke internet ya. Nanti klien 1 itu dia akan dari sini dia mau mengakses ke internet dan keluarnya kan tentunya lewat ether 1. Makanya untuk out interface-nya kita definisikan menjadi ether 1. Oke, untuk protokolnya kita pakai ICMP dan untuk if-nya sudah kita definisikan. Selanjutnya action-nya adalah drop. Karena bagian klien 1 dan 2 kita berikan drop view ya. Lalu kita apply. Oke. Selanjutnya untuk klien 2 kita juga memberikannya yang drop view ya. Dia memiliki IP 10.8. Lalu di sini bisa kita kopikan aja teman-teman supaya nggak ribet. Copy. Generalnya kita ganti menjadi titik 8. Lalu kita enter, apply ya. Nah, setelah drop view-nya itu kita buat, kita akan buat juga yang accept any-nya teman-teman. Supaya nanti yang klien 3 dan 4 itu bisa connect ke internet, tapi yang ini nggak bisa. Nah, kita akan buat yang accept any-nya. Di sini chain-nya forward. Untuk search address-nya kita berikan, kita kosongkan aja. Karena kita akan mendefinisikan semua IP yang nggak di drop teman-teman. Untuk DST address-nya kita kosongkan juga. Protokolnya kita pakai ICMP. Dan untuk out interface-nya kita menggunakan ether 1 teman-teman. Karena kita mau mengakses ke internet. Oke, setelah if-nya kita buat, untuk action-nya atau then-nya kita accept ya. Oke. Nah, setelah kita buat filter rules-nya atau aturan filternya, kita coba untuk pengujiannya teman-teman. Di sini dari klien 1 kita coba ping 888 apakah dia bisa. Oke, untuk dari klien 1 tentunya gagal. Dan klien 2 apakah bisa teman-teman? Ping 888.
Dan dari klien 2 juga nggak bisa karena mereka mendapatkan bagian yang drop view ya. Bagaimana dengan klien 3 dan 4? Apakah mereka bisa melakukan ping ke internet, teman-teman? Kita coba ya, ping 888. Oke, untuk yang klien 3 sudah berhasil untuk melakukan ping 888. Bagaimana dengan klien 4? Apakah dia juga sudah bisa ping 8.8.8.8? Oke. Untuk yang klien 4 juga sudah selesai, teman-teman. Dia berhasil. Klien 1 dan 2 gagal karena dia mendapatkan bagian drop view. Tapi untuk klien 3 dan 4 sudah berhasil karena kita mendefinisikannya adalah accept any. Oke, teman-teman. Mungkin untuk pada studi kasus kedua ini cukup sederhana ya. Jadi kita akan lanjut aja ke yang studi kasus ketiga, teman-teman, yaitu tentang memblokir website. Nah, yang memblokir website ini nanti kita akan menggunakan Linux ya, teman-teman, karena Linux yang kita gunakan di sini itu dia menggunakan GUI, teman-teman ya. Oke, langsung saja. Di sini pada bagian ini kita akan disablekan dulu aja. Kita langsung ke pembahasan studi kasus ketiga yaitu memblokir website. Di sini kita lihat dulu nih teman-teman, yang uh, klien Linux kita ini dia memiliki IP berapa. Kita buka terminal, lalu kita ketikkan IP A, teman-teman, IP address, lalu kita enter. Di sini kalian lihat pada ENS3 ya, itu dia memiliki IP iNet 192.168.10.4. Oke, kita akan definisikan di bagian routernya, kita tambahkan pada generalnya, kita berikan chain forward ya, karena nanti si Linux ini akan melakukan atau mengakses website ya teman-teman. Di sini kita masukkan IP-nya 192.168.10.4 yaitu IP Linux-nya teman-teman. Untuk DST address-nya kita kosongkan saja karena kita akan mendefinisikan semua teman-teman. Semua IP yang terdapat pada internet. Dan untuk protokolnya, di sini karena kita menggunakan GUI alias mengakses internet, jadi nanti kita bukan ping lagi teman-teman. Kalau ping pasti kita menggunakan ICMP, tapi kalau kita mengakses itu menggunakan TCP. Sorry, TCP ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk DST portnya kita isikan karena mana itu? Karena HTTPS adalah port yang 443 teman-teman yang nanti akan kita akses yaitu YouTube. Kita DST portnya adalah 443. Kok di sini sih? Ininya forward, ininya 443. Oke. Dan out interface-nya adalah header 1. Oke, setelah kita konfigurasikan if-nya, selanjutnya adalah accept-nya teman-teman ya. Oke, yang desainnya teman-teman maksud saya ya. Di sini karena kita akan berikan drop dan advanced-nya adalah ini kita akan definisikan website tertentu yang akan kita blokir ya teman-teman. Untuk TLS host-nya di sini kita isikan karena kita misalkan akan memblokir YouTube, makanya di sini kita masukkan bintang, mana bintang, lalu ketikkan youtube.com. Nah, jadi maksud dari TLS host ini dia akan mendefinisikan website tertentu yang memiliki nama web yang memiliki nama youtube.com pada nama website mereka. Jadi akan diblokir teman-teman ya. Oke, ini sudah. If-nya juga sudah. Coba kita apply. Oke. Lalu kita buka Linux kita. Ini kita tutup. Kita buka web browser. Nah, di sini kita coba dulu untuk mengakses Google ya, teman-teman. Coba kita ketikkan Messi di sini apakah sudah muncul. Ya, untuk mengakses internet kita bisa ya, teman-teman. Di sini ada Lionel Messi. Satu Ronaldo, guys, maaf. Nah, karena tadi kita website yang diblokir adalah YouTube, di sini kita coba ketikkan YouTube. Kita masuk ke websitenya YouTube. Apakah kita bisa mengaksesnya, teman-teman, ataupun enggak?
Kalau tadi kita sudah konfigurasikan drop, tentunya kita nggak bisa akses teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, di site can be reached karena di sini kita diminta untuk cek proxy dan firewallnya. Karena pada firewall di MikroTik itu kita apa namanya teman-teman kita blokir, makanya di sini untuk youtube.com-nya kita blokir. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nah, bagaimana jika teman-teman ya, bagaimana jika pada ini pada advanced-nya kita ganti namanya menjadi Google. Nah, akhirnya sekarang Google yang kita blokir ya. Apakah kita bisa teman-teman untuk mengakses Google menggunakan Linux? Web browser kita buka, kita ketikkan Messi. Ya, karena pada defaultnya itu untuk web browser ini menggunakan Google, tentunya kita nggak akan bisa mengakses Google teman-teman karena pada firewall di router kita itu eh, Google diblokir seperti itu ya teman-teman. Oke, mungkin untuk studi kasus 1, 2, 3 sudah selesai ya teman-teman. Cukup mudah karena kita hanya memblokir saja dan IP sisanya bisa kita berikan akses. Oke, untuk studi kasus saya anggap sudah selesai ya teman-teman. Dan untuk pembahasan berikutnya adalah firewall log. Oke teman-teman, kita lanjut pada pembahasan berikutnya yaitu tentang firewall log. Jadi firewall log itu merupakan fitur yang digunakan untuk menampilkan beberapa informasi ataupun aktivitas yang ada pada router teman-teman. Jadi kita dapat membuat ataupun menambahkan catatan aktivitas apa saja yang sesuai yang diinginkan melalui firewall filter dengan menggunakan action log. Nah, jadi untuk kita presentasikan atau implementasikan melalui studi kasus terakhir yang kita sudah pelajari ya teman-teman, yaitu memblokir website atau memblokir YouTube nantinya pada bagian eh, sini kita buka ya teman-teman. Nah, pada bagian action di sini terdapat namanya log. Kalau kita checklist nanti ketika kita coba lagi untuk mengakses apa namanya teman-teman, kalau kita coba lagi untuk mengakses YouTube menggunakan Linux tadi ya yang kita itu diblokir teman-teman. Teman-teman bisa lihat bahwa nanti pada bagian log itu terdapat apa namanya? Terdapat nanti kita tercatat lah teman-teman istilahnya ya. Jadi klien mana saja yang mengakses YouTube nanti dia akan tercatat pada bagian log ini. Nah, lalu selanjutnya di sini ada log prefix. Jadi log prefix ini bisa dibilang hanya catatan saja. Jadi ketika ada klien yang mencoba akses ke YouTube, nanti dia akan masuk ke bagian log dan nanti ada message-nya teman-teman atau sebagai catatan aja. Misalkan di sini saya isikan catatannya seperti ini. Ada klien yang nonton maksudnya nonton YouTube ya teman-teman, ada yang nonton YouTube. Lalu setelah itu kita apply aja, oke. Nah setelah itu kita akan coba lakukan lagi teman-teman di sini. Kita coba lagi untuk akses YouTube teman-teman melalui Linux kita. Di sini kita langsung saja, nggak usah pakai incognito, nggak usah lah ya. Kita langsung aja di sini ketikkan YouTube. Lalu kita buka YouTube-nya teman-teman. Kita tunggu. Nah, setelah muncul bagian ini teman-teman, di site can be reached atau website ini tidak bisa dicapai atau tidak bisa kita masuki. Kita coba buka pada bagian Winbox kita. Kita cek pada log. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa ada lognya itu tercatat di sini teman-teman ya. Di sini pada tanggal berapa di sini tercatat, jam berapa. Lalu untuk topiknya ataupun temanya adalah firewall info teman-teman. Di sini untuk message-nya
ada klien yang nonton YT. Jadi, terus di sini juga terdapat detail-detailnya teman-teman, yaitu forward in Ether 2, keluar melalui Ether 1 dan bla 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 bla, seperti itu ya teman-teman. Jadi kesimpulannya, log itu yang terdapat pada firewall itu bisa membuat kita mudah untuk memonitoring klien. Jadi kalau istilahnya teman-teman bisa melihat nih klien-klien itu mengakses apa aja dan message-nya apa, nanti dia akan terdaftar pada log ini teman-teman, atau historinya ya bakal terdaftar di situ. Seperti itu teman-teman. Dan untuk log prefixnya ini opsional, kalian bisa isikan atau enggak. Yang penting lognya itu dicekliskan, nanti dia akan tercatat pada bagian log. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk bagian terakhir, untuk pembahasan terakhir pada part firewall filter ini, ada yang namanya Network Time Protocol ataupun NTP. Jadi pengaturan waktu pada router board MikroTik yang dibutuhkan untuk dapat melakukan sinkronisasi waktu terhadap perangkat dalam satu jaringan. Nah, nanti langsung aja lah ya kita membahas tentang Network Time Protocol ini. Dan juga berguna untuk mengimplementasikan rule-rule yang menggunakan parameter waktu. Istilah lain dari NTP itu ada yang namanya SNTP. Jadi mode operasi NTP itu ada 4 ya teman-teman. Ada client mode, server mode, peer mode, broadcast, dan multicast. Jadi biasanya NTP ini kita gunakan ketika biasanya pada kantor-kantor teman-teman, ataupun pada suatu perusahaan. Jadi untuk admin atau ruangan khusus karyawan itu sudah disetting NTP. Jadi ketika mereka sedang waktunya bekerja, misal pada jam 8 pagi sampai jam 12 siang, itu untuk website-website seperti YouTube, Facebook, Instagram, dan media sosial lainnya itu akan diblokir menggunakan NTP teman-teman. Tapi kalau waktunya itu sudah lewat, misal sudah lewat jam 12 pas, nanti untuk website tersebut sudah dibuka teman-teman, seperti itu, atau bisa dibilang sudah bisa diakses ya. Oke, untuk konfigurasinya, oke teman-teman, jadi sebelum kita melakukan praktek NTP-nya, kita di sini akan sedikit mengulik lagi tentang apa sih NTP itu. Jadi NTP itu singkatnya adalah Network Time Protocol ya, atau pengaturan waktu pada router board MikroTik dibutuhkan untuk dapat melakukan sinkronisasi waktu terhadap perangkat dalam satu jaringan. Nah, nanti kalau kita sudah mengkonfigurasikan NTP pada router board MikroTik kita, nanti kita bisa mensinkronisasikan waktu yang ada pada tempat kalian, teman-teman. Misalkan di sini di tempat saya itu kan tanggal 5 bulan Oktober tahun 2024 jam 11 lewat 47. Nanti di router board MikroTik kalian itu juga bisa disinkronisasikan teman-teman, supaya nanti pengaturan waktunya itu sama ya. Dan selanjutnya, selain itu, pengaturan waktu juga berguna untuk mengimplementasikan rule-rule yang menggunakan parameter waktu pada router board. Sebenarnya pengaturan waktu dapat dilakukan pada bentuk sistem clock, akan tetapi pengaturan waktu secara manual akan kembali ke pengaturan default pada saat router boardnya di-reboot teman-teman. Nah, jadi kalau kita konfigurasikan waktunya itu secara manual, teman-teman, itu bisa melalui ini sistem, lalu clock, dan di sini teman-teman tinggal diganti aja nih waktunya menyesuaikan dengan waktu yang ada pada tempat kalian ya. Tapi itu bakalan selalu reset lagi karena dia itu ini ya teman-teman, ketika router boardnya reboot ataupun kita matikan dan nyalakan kembali, dia bakalan kembali ke waktu sebelumnya teman-teman, atau pengaturan default. Nah, makanya nanti di sini kita akan melakukan pengaturan apa namanya teman-teman? Pengaturan ya gitu, pengaturan waktu ya, supaya nanti dia nggak bakalan ke reset lagi atau kembali ke pengaturan default pada saat router boardnya di reboot. Jadi mode operasi NTP itu ada 3 teman-teman. Ada client mode. NTP client hanya melakukan sinkronisasi waktu untuk diri sendiri menggunakan server NTP eksternal. Mode NTP client tidak menyediakan layanan sinkronisasi ke perangkat lain pada jaringan. Lalu ada yang namanya server mode ya. Di sini teman-teman bisa baca sendiri aja karena saya
buru-buru nih teman-teman. Soalnya baterai saya sedikit lagi sudah mau habis, jadi saya mungkin akan menjelaskan secara singkat saja. Jadi teman-teman diharapkan bisa untuk teorinya kalian baca saja sendiri di sini ya. Jadi NTP dan SNTP itu sama ya pada dasarnya, tapi untuk SNTP itu lebih simpel. Jadi langsung saja kita ke konfigurasi SNTP-nya teman-teman. Di sini pertama-tama kita masuk ke router board MikroTik menggunakan Winbox teman-teman. Nah, di sini kita buka. Lalu pertama kita masuk ke bagian menu sistem dan NTP client. Lalu selanjutnya, nah ya, saya akan kecilkan dulu saja ya. Nah, di sini enable-nya dicentang dan modenya kita menggunakan mode unicast untuk benar kan ya teman-teman? Untuk yang primary-nya, primary sebentar. Sini kita benar kan menggunakan multicast atau unicast sih teman-teman? Unicast ya, ini sebenarnya saya sudah menggunakan unicast. Coba broadcast, minicast, broadcast, multicast, itu tidak muncul teman-teman. Yang seperti ini ya, yang primary NTP server. Coba kita isikan saja deh di sini ya teman-teman. Nah, ini jadi ada dua, ada primary yang di atas dan yang secondary. Jadi kita isikan aja sesuai yang ada pada instruksi. i0.id.pool ntp.org teman-teman. Lalu untuk yang keduanya juga 1.id.pool.ntp.org. Seperti ini ya. Oke. Lalu setelah itu, kemudian apply, maka domain akan berubah menjadi IP secara otomatis. Oke, kita coba ya. Apply. Apakah dia akan berubah, teman-teman, menjadi apa namanya? Menjadi IP ataupun enggak, teman-teman? Sebentar. Mungkin karena versi router OS-nya berbeda ya, jadi akan ada sedikit berbeda, teman-teman. Ini kita masih menunggu. Oke, dia sudah tersynchronized. Tapi IP-nya dia nggak berubah, teman-teman. Nggak berubah jadi IP, tapi nggak apa-apa. Saya akan coba cek dulu di sini. Kalau kalian ingin mengkonfigurasi NTP, seharusnya itu... sebentar teman-teman. Kita buat yang baru lagi aja ya. Terminal. Oke, maaf. Kita buat lagi nih. Kenapa login lagi? Oke. Nah, kalau teman-teman ingin mengkonfigurasikan waktu, pastikan dulu bahwa MikroTik kalian itu sudah bisa terkoneksi ke internet ya. Oke, ini sudah terkoneksi ke internet. Kita lanjutkan. Mungkin karena versinya berbeda ya, jadi ya udah nggak apa-apa. Kita apa namanya? Kita ikuti saja instruksinya. Jika waktu di router board belum berubah, maka ubahlah time zone pada menu sistem yang semula manual menjadi Asia Jakarta. Klik apply dan time akan berubah menyesuaikan waktu saat ini. Oke, teman-teman, kita cobain aja ya. Di sini kita apply. Oke, sudah kita apply, teman-teman. Kita coba buka sistem. Clock. Di sini untuk time zone yang manualnya kita ganti menjadi Indonesia, yang Asia, teman-teman. Mana yang Asia? Nah, ini yang Asia. Kita agak cari yang Jakarta. Udah nggak ya, teman-teman? Nah, ini dia, Jakarta. Sudah ada nih. Kita ganti, kita apply. Nah, barulah waktunya sudah berubah ya, teman-teman, menjadi 11.53 menyesuaikan dengan waktu saat ini. Lalu kita oke. Oke, teman-teman. Jadi sudah berhasil ya untuk konfigurasi waktu.
Jadi di sini ada kasus juga. Kali ini kita akan mencoba belajar suatu kasus di mana kita bisa blokir akses web HTTPS pada jam tertentu. Jadi misal untuk para pegawai tidak bisa akses, oh yang tadi sudah saya coba ya bilang teman-teman. Tapi maaf, mungkin untuk kasus NTP nggak bakalan saya praktekkan teman-teman karena ya teman-teman bisa lihat sendiri bahwa baterai laptop saya sudah mau habis. Jadi mungkin untuk pembahasan tentang firewall part 1 mengenai firewall filter sampai di sini saja ya teman-teman. Untuk firewall address listnya itu part kedua akan menyusul, jadi kalian tunggu saja, stay tune. Mungkin videonya akan selesai sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk kalian dan bagi kalian yang menunggu part 2, tunggu aja. Saya akan buat video part 2-nya secepatnya. Semoga bermanfaat untuk kalian. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.